أشهد أن محمدا رسول الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يخش إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله حبيبه وصفيه الذي اختاره الله واصطفاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul Mustafa al-Karim. Para alim, para asatid, para habaib, wabil khusus Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Haddad dan juga pengasuh Masjid Ta'lim Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hayyad dan juga kakak adiknya juga abah dari Habib Mahdi Habib Muhammad bin Murtadha Al-Hayyad dan juga para alim Kiaitaan dan sesuai para alim yang selalu kami ikuti segala fatwa serta ilmunya. Sesepuh ini sepuh ingkang selalu kawula jeng-ajeng pantunganipun Bapak Ibu tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang dimuliakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Monggo kanthi kesempatan ingkang mulia, tempatnya mulia, acarane mulia, sing rawuh sedaya mulia amin. Sing ngaturi ugi mulia, sangat mulia. Kula ngajak supados gesang kula panjenengan sedaya kelebet gesang ingkang mulia Allahumma amin. Alhamdulillah pada malam hari adalah pembukaan iftitah ya, kegiatan yang sangat mulia. Mudah-mudahan kumpulnya kita semuanya akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan juga beliau menyampaikan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang suka menghidup-hidupkan sunnahku, kata Rasulullah, sepertanda dia cinta kepada aku Rasulullah. Siapa yang cinta kepada aku maka nanti akan berkumpul bersamaku di surga Allah. Allahumma. Marilah nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita jaga. Karena seorang hidupnya, hatinya selalu nyusewu, atine gumantil kalian pengaosan, atine gumantil kalian majlis zikir, majlis ta'lim, senang kempal kalian as-salihin, senang kempal kalian para ulama,
senang kempal kalian para habaib, senang kempal kalian para kiai, termasuk kegiatan malam Selasa yang kita semuanya datangi. Bisanya kita lakukan itu karena hidayah, taufik dan petunjuk dari Allah. Jadi manusia bisanya baik itu karena hidayah. Mboten usah bingung. Yen wonten tiyang kenapa kok jahat mawon. Sing wonten iri mawon. Diajak bener susah. Diajak bener kangelan. Karena memang manungsa bisane bener niku namung karena pitulunge Gusti Allah. Kita diciptakan oleh Allah, dijadikannya makhluk Allah yang mulia. Manusia diciptakan oleh Allah awalnya semuanya mulia, termasuk rezekinya. Juga Allah sudah menyiapkan rezeki untuk kita semuanya sebagaimana firman Allah, wa razaqnahum minat thayyibat. Wahai Bani Adam, wahai manusia, untuk kebutuhan kamu semuanya hidup di dunia, kami Allah telah menyiapkan rezeki dengan rezeki yang thayyib, rezeki yang halal. Jadi kalau asli rezeki kita itu mesti halal, mesti. Jadinya yang halal menjadi tidak halal kita rusak sendiri. Orang kerja, yang penting jual keringet. Karena merasa dapat bayaran kerja. Kerja dimanapun, halal ndak halal. Siapa ngomong yang ndak halal? Kalau ada yang ngomong ndak halal itu karena iri, hasad. Ya. Yang penting kita tahu, karena kita itu menerima bayaran, jam kerja harus kerja. Orang dagang, untungnya sedikit banyak, halal buatan halal. Yang penting cara dagangnya benar. Yang tadinya halal menjadi tidak halal karena terkadang pada ngapusi. Kami sampaikan semuanya ini supaya kita itu tidak usah merasa ragu. Kita mencari butuh. Allah sudah menyiapkan rezeki untuk kita semuanya. Bahkan Rasul mengatakan ada 4 golongan yang dijamin tidak mungkin akan kekurangan. Salah satunya orang mencari bekal untuk mencari ilmu, termasuk orang tua membiayai anak untuk mencari ilmu. Dan manusia hidup itu apa niatnya? Ya. Dan Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sampaikanlah kekasihku Muhammad kepada hamba-hambaku. Saat mereka tanya tentang aku, jawab, aku sangat dekat, aku sangat sayang. Doa permintaan hambaku semuanya akan aku kabulkan. Amin. Syaratnya hanya satu, nurut. Suruh ibadah ya pada ibadah. Ya. Dan masalah rezeki, Rasulullah sudah menyampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasan wa taruhu bitana. Kalau kamu semuanya bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, yang dimaksud tawakal harus diawali dengan ikhtiar, dengan usaha, ya. Bukannya namanya tawakal kerja ndak mau, dagang ndak mau, mulang ndak mau, kepengin uripe kepenak ya mana ngetan ngalor. Rasulullah tidak memberikan contoh seperti ini, tidak. Bahkan Rasulullah SAW berdoanya, ya Allah jauhkanlah dari sifat males. Muda males, capek deh. Ya. Jaluk bojo males, alas. Tapi zaman saiki ya, calon mertua kan goleti bocah nom sing terengginas. Bangsa bocah nom sing kelemar-kelemar pret. Wong ayam bedong kelemar-kelemar.
Tapi bocah tadi digorok kok, Bro. Ayamnya sih digorok, iya. Rasulullah memberikan contoh, ya. Rasulullah hidupnya bekerja, berdagang, mulang, ya. Jadi kalau anak muda mengikuti Rasulullah tapi malas, nggak pas. Bukannya namanya tawakal, kerja orang gelem, dagang orang gelem, mulang orang gelem, jagung nang masjid tasbih dubung, nah kowe ditawakal gemblung. Setelah ikhtiar, tawakal, pasrah sama Allah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah akan memberikan rezeki kepada kamu seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Subhanallah. Makanya masalah agama serahkan sama ulama, sama para habaib. Allahumma. Kita nggak usah ikut anak-anak yang sekarang, ya, suka yang kafir-kafirkan orang. Makanya mohon maaf, selalu Pak Habib sampaikan, ngaji nang kiai, nang ustadz, habib, NU. Allahumma. NU dalam artian nunut karo ulama, ya. Jangan datangi pengajian yang sukanya mengkafirkan orang, mengkafirkan sahabat. Ya, kita harus hati-hati. Coba masalah rezeki, ke Allah memberikan contohnya, Rasul memberikan contohnya burung. Makanya tadi masalah agama serahkan sama para ulama. Allahumma. Rasul mengatakan kalau kita sudah ikhtiar, kita tawakal pada Allah, Allah akan memberikan rezeki kepada kita seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Pagi hari keluar perutnya kosong, sore hari pulang penuh rezeki Allah. Sebetulnya Allah memberikan kepada bangsa Indonesia kenikmatan yang tidak diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Mengapa? Orang-orang Indonesia itu memiliki watak dan tradisi yang baik. Islam masuk ke Indonesia melalui Wali Songo itu tidak ada peperangan, karena memang cara pola yang dilakukan oleh Wali Songo bil mau'izatil hasanah, ya. Dulu itu mohon maaf ya, seperti jid-jid kita, ya, kiai-kiai sepuh kita dulu itu ngajak orang untuk beribadah, masya Allah tantangannya berat. Kalau sekarang sih enak, ya. Sekarang dipanggil, dijemput, ya. Subhanallah. Kalau dulu para orang-orang tua kita, jin-jin kita itu kalau dakwah, ya, termasuk juga jidnya Habib Hamid, jidnya Habib Mahdi, Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Itu kalau misalkan mau masuk ke desa-desa bawa minuman sendiri. Karena apa? Masuk takon karo kidaan nggih. Kalau ndak kebenaran diberi sajian minuman itu sudah diwur-wur. Begitu minum langsung mutageti. Dulu luar biasa. Tapi subhanallah, para habaib, orang-orang tua kita, para kiai sesepuh kita dalam mengajak orang luar biasa sekali. Oleh karena itu, marilah kami menginginkan agar sebuah mujalasah setiap malam Selasa upayakan untuk menghadiri. Niatnya satu, limardhatillah, mencari ridha Allah. Dan semua ibadah termasuk ngaji, termasuk sholat, termasuk puasa, ya, termasuk haji, itu harus dibarengi dengan adab, dibarengi dengan akhlak. Tanpa akhlak, tanpa adab, tidak mungkin akan mendatangkan manfaat. Perintah sholat bukan hanya i'tidal, ruku, sujud, tidak. Rasulullah SAW menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti salat yang sudah aku contohkan. Pertanyaannya bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Begitu Allahu Akbar, mata melihat sujud, tempat kita sujud. Mata melihat hati kita. Kalau orang dalam hidupnya yang dilihat dirinya sendiri, saya yakin gak berani jelek-jelekan orang, gak berani. Makanya Rasulullah mengatakan, tuba, berbahagialah liman syaghala aibau an uyubinas. Berbahagialah orang yang selalu sibuk mengorek-ngorek diri sendiri sehingga tidak sempat mengorek-ngorek orang lain. Ya. Dan yang perlu kita perhatikan, ajaran Wali Songo gampang. Kalau kita ingin dihormati orang, pandai-pandailah menghormati orang. Kalau kita tidak ingin disakiti orang, jangan menyakiti. Ini falsafah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falsafah hidup ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mendatangi pengajian seperti ini, yang ada adalah kenyamanan, kedamaian. Ya. Betul atau tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah karena akhlaknya. Apa firman Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Hai kekasihku Muhammad, bahwa di dalam dirimu terdapat akhlak dan perilaku yang mulia. Jadi kalau ada seorang walaupun rajin ibadah, sujud sampai benjut sisan, nyun sewu, geseng. Zaman saya ki ana sing pada geseng ya. Diapakna sih kan Bu? Kayaknya sangartine nyong habaib-habaibuna ya, sibanuna, kiai-kiai kita ndak ada. Apa mungkin khusyuk nemen dia ya? Walaupun ibadahnya rajin, puasa Senin Kemis dilakukan, mohon maaf, kita besa kamar, tapi kalau akhlaknya bobrok, belum termasuk orang yang mulia. Makanya Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahli. Sempurna iman seorang mukmin adalah orang mukmin yang akhlak perilakunya mulia. Apa artinya? Ya, sholat rajin, tahajud rajin, jamaah rajin, puasa Senin Kemis dikerjakan. Tapi ternyata sama saudara ndak akur, ndak pas. Orang ahli ibadah kok sama tetangga ndak akur, nggak pas. Yang kita lihat adalah akhlak dan akhlak. Dan kita ya bisa melihat seseorang mulia atau tidak karena akhlak. Yang kedua, apa ukurannya? Nah, ini mudah-mudahan kita semuanya menghadiri majelis setiap malam Selasa, supaya kita sekali lagi jangan nuding orang, nuding diri sendiri, introspeksi diri sendiri, supaya kita mendatangi majelis ini betul-betul yang ada adalah ilmu yang betul-betul barokah. Amin. Ilmu yang barokah adalah ilmu yang bisa kita laksanakan, dan dari ilmu yang kita laksanakan akan memperlihatkan akhlak yang mulia. Yang kedua, apa ukurannya? Seorang mulia di hadapan Allah, sempurna imannya, wa altafuhum bi ahli, berperilaku halus sama keluarga. Harapannya mudah-mudahan Habib Mahdi punya santri yang betul-betul memiliki akhlak. Amin. Dan yang kedua,
berperilaku halus sama keluarga. Habib Mahdi akan malu kalau santrinya kok suka ngaji di Habib Mahdi tapi sama keluarga kasar, nggak pas. Rasul mengatakan syarrun nas, sejelek-jelek orang adalah orang yang berperilaku kasar sama keluarga. Apalagi naudzubillah min dzalik, kalau ada laki-laki suka plak-plak maning sing wadon, lelaki yang paling dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita laki-laki berat, Mas, berat. Yeah. Kalau perempuan gampang, 4 hal dilakukan, pintu surga terbuka. Tapi kita enggak. Kita sholatnya sudah, puasanya sudah, zakatnya sudah, haji umrohnya sudah, masih akan dimintai tanggung jawab istri dan anak Anda kemana. Oleh karena itu, setelah kita bersama-sama melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya ibadah kita diterima oleh Allah SWT, amin, sehingga kita mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ramadhana awaluhu rahmah, 10 pertama dari ibadah yang kita lakukan, kita akan termasuk orang-orang yang hidupnya mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, amin. Bib, bedanya rahmat sama rezeki apa, Bib? Kalau rezeki semuanya dikasih, orang Islam dikasih, bukan orang Islam dikasih. Tapi rahmat itu adalah lil mu'minin, hanya untuk orang-orang yang beriman. Tanda-tandanya apa, Bib? Tanda-tandanya orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, hidupnya, hatinya merasa tentram. Makanya Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Seorang hidupnya, hatinya akan merasa tentram kalau hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Tidak jaminan orang yang hartanya melimpah ruah hidupnya merasa tentram, betul atau tidak? Nyatanya tidak sedikit kok orang tambah kaya, ya malahan masya Allah tambah sugih, tapi uripe tambah gemrungsung. Anggo bahasane sing madan alus, aja nganggo bahasa Tegal. Nganggo bahasa Tegal kok terlalu kasar. Bahasa Tegal kan nganggone AKB ya. Dong gemrungsung diganti apa? Tambah sugih, malah tambah gembrangsang. Panturu be kadang-kadang niliki lawang balak-balik ping 5. Tambah sugih yang ada adalah tadi. Makanya mohon maaf, Allah menyampaikan orang-orang yang betul-betul mulia itu orang-orang yang hatinya selalu untuk zikrullah. Tapi mereka-mereka yang hatinya jauh daripada ibadah kepada Allah, ya, diberi mata tidak untuk nazar supaya bisa ma'rifat kepada Allah, tidak untuk melihat ciptaan Allah, tidak untuk melihat Al-Quran, diberi telinga tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa firman Allah? Manusia seperti ini tidak beda dengan hewan, bahkan lebih rendah nilainya daripada hewan. Hati. Tiang-tiang sing atine ado saking zikrullah, nggih. Atine isine penyakit tok. Ih, anak tangga bopong kulkas panas. Kulkas kan ati so ya. Bisanya dheweke panas sih. Tangga bopong meja kursi pan boda panas. Pantuku ora kuat, paramek telu dinu gledak. Ati ya diberi mata tidak untuk melihat. Nyatanya banyak kok orang diberi mata katanya melek, hakikatnya picek. Bagaimana tidak picek? Tangganya, mohon maaf ya, untuk makan susah, tapi sementara dia buang-buang makanan. Rasulullah mengatakan, siapa orang yang bisa tidur dalam keadaan perut kenyang sementara tetangganya tidak bisa tidur karena tidak ada yang dimakan, orang yang bisa tidur dalam keadaan perut kenyang seharian semuanya ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi telinga juga sama untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dan kita kalau mau berbuat baik, orang susah woro-woro ya.
kita ndak usah dengarkan ngomongan orang. Orang kena omongannya wong ora rampung-rampung. Ya, biar antara kita dengan Allah. Kita berbuat baik, tidak perlu. Biar orang mencaci maki, biar orang mengatakan apa-apa. Ini kita diingatkan dalam Al-Quran. Bagaimana kisah Luqmanul Hakim, ya, saat dia orang tuanya ingin mengajari putranya. Apa ajarannya? Hidup, kamu jangan mendengarkan omongan orang. Hiduplah cari ridho Allah, jangan cari ridho orang. Hidup carilah pujian Allah, jangan cari pujian orang. Urip aja goleti pengalame wong. Wong urip dialem wong ora manfaati. Leres napa mboten? Wong dong wis lagi seneng langkah tunggale ngentut bet dikeproki ngentut. Tapi dhewe wis ora seneng nganggo ngawangi sabotol mambune entut. Leres napa mboten? Saat itu coba nak, ya. Dia kebetulan ada himar itu keledai, ya seperti kuda tapi agak kecil. Coba sekarang kamu biar tahu, kita sekarang bareng-bareng. Bapak sama kamu naik nak. Ini orang pada gerombolan. Coba kamu dengar apa omongan orang. Begitu lewat, kayaknya kejem nemen ya. Wis weruh, ya himar gering kan ditumpaki loro. Udah dengar? Iya bah. Sekarang gantian. Abah yang naik, kamu yang nuntun. Lewat segerombolan lagi. Bapak sing kurang ajar. Anaknya kok nuntun. Dah, sekarang gantian. Kamu yang naik, bapak yang nuntun. Bocah kurang ajar. Nah, jadi hidup ndak usah dengarkan orang. Orang sifatnya wa kulli dzi ni'matin masud. Saat orang mendapat kenikmatan itu mesti ada orang yang iri. Habib Mahdi selalu menyampaikan, saya ingat persis, ya. Dalam tausiah di rumahnya Habib Hamid, kalau seorang soleh hanya memberikan manfaat, donganya makbul, ya, ibadah untuk sendiri tidak ada yang iri. Tapi kalau sudah mulai dakwah, sudah mulai tabligh, sudah mulai ngajak orang, mulai muncul kaita. Nah, padahal penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit hasad, dan perlu kita pahami. Tadi Pak, saya sudah menyampaikan, jangan suka menyakiti orang, karena Anda menyakiti, siap-siaplah pada suatu hari pasti Anda akan disakiti orang. Dah, ini sudah hampir 10:30, ya. Nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Habib Mahdi. Saya hanya ingin menyampaikan kalam tak kaib sih. Pak Habib hanya ingin menyampaikan tadi dengan harapan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, pertama kita nanti akan menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Amin. 10 tengah-tengah itu dijanjikan bahwa dosa-dosa kita semuanya terampuni. Amin. 10 terakhir dari ibadah yang kita lakukan dijanjikan akan selamat dari siksa neraka. 1 Syawal, saat kita keluar dari rumah masing-masing menuju tempat untuk sholat Id, subhanallah, Allah menyampaikan dalam firman, hai malaikatku saksikanlah hamba-hambaku kemarin 1 bulan puasa demi aku, hari ini mereka buka juga demi aku. Setiap orang yang melakukan ibadah pasti mengharapkan pahala sama dengan hamba-hambaku yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Saksikanlah bahwa dosa-dosa mereka semuanya sudah aku ampuni. Amin. Jadi sebelum kita minta ampun sudah diampuni oleh Allah, dan Allah pun berfirman, kejelekan mereka akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Allahumma. Sehingga 1 Syawal subhanallah, ya, kayak bayi-bayi tua kabeh, ya. Dan itu nyuwun sewu, mohon maaf ya, dijanjikan dosa kita itu semuanya terampuni. Namun ada kelompok-kelompok yang masuk bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan dosanya belum terampuni, ibadahnya ditolak. Salah satunya siapa? Orang yang memutuskan tali persaudaraan. Makanya selalu
saya sampaikan, ajaran Wali Songo tidak ada yang menyimpang dari Al-Quran, tidak ada yang menyimpang dari ahadits, semuanya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh ini kok belum ada Al-Qurannya, tanya para ulama, para habaib, nanti akan digelar, ya. Jadi tradisi Wali Songo tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah. Ini ada tradisi yang sangat mulia saat akan memasuki bulan Ramadan. Ada tradisi unggah-unggahan. Selesai bulan Ramadan udun. Selesai bulan Ramadan masuk bulan Syawal halal bi. Apa ini? Tujuannya apa? Supaya ibadah kita diterima, dosa kita diampuni. Sehingga sebelum masuk bulan Ramadan saling mengirim, ya. Itu unggah-unggahan kan saling ngirim. Jadi kita jangan hanya terima saja, tapi kita juga memberi sesuai dengan kemampuan. Anak ketan dikelapani. Pol beras misalkan, anaknya gue bubur dibubur, gini apa nggih? Bubur abang putih. Subhanallah. Makanya uripe wong NU kan insyaallah nggih wajahe kaya sumringah karena sering medang sih. Ya. Tapi wong kue kan ora seneng medang nggih napa nggih. Dah. Oleh karena itu Bapak Ibu dan semuanya kita mencoba untuk bisa melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dosa antara kita dengan Allah, Allah pun telah mengampuni. Bahkan kalau ada yang bertanya, Bib, saya sudah terlanjur sih Bib, waktu muda saya kebetulan hidup di rantauan, sholat saya kadang-kadang ketinggalan, ya, saya maksiat Bib, sudah dosa yang lewat sudah, insya Allah akan diampuni oleh Allah, amin. Karena Rasulullah SAW selalu menyampaikan siapa orang yang punya dosa walaupun dosanya banyak, kalau dia taubat dengan taubatan nasuha, Rasul mengatakan aku jamin dengan izin Allah dosanya semua terampuni, Allahumma. Tapi syaratnya tadi taubatnya taubatan nasuha. Makanya insya Allah, ya, setiap selesai majlis yang mulia ini dosa kita semuanya terampuni, Allahumma. Dan diniati setiap malam Selasa akan hadir pengajian, Allahumma. Mengapa? Supaya selama seminggu kita itu hidupnya untuk ngaji terus, untuk ibadah terus, Allahumma. Lah kalau kaitannya dengan dosa kita dengan Allah, itu kita melakukan taubatan nasuha akan diampuni. Namun dalam kita hidup ada dua hal. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minannas, yang di dalamnya ada hakul adam. Oleh karena itu perlunya diadakan acara halal bihalal. Barangkali mungkin namanya manusia semuanya, ya. Makanya mohon maaf, jangan ada orang yang merasa sok suci, jangan. Semua orang itu punya salah semuanya. Yang mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan Bani Adam semuanya punya salah, semuanya. Sebaik-baik orang yang punya salah adalah orang yang mau bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, kaitannya dengan tadi, ya, dosa yang sudah lewat, yang penting kita niat. Mulai selesai bulan Syawal kita niat, ya, kita akan menjadi orang yang lebih baik, Allahumma. Kalau dosa antara kita dengan Allah tadi, ya, kita taubatan nasuha akan diampuni. Namun kalau kaitannya dosa sesama manusia harus ditambah satu. Yang pernah merasa mengambil hak orang dikembalikan. Yang pernah memfitnah orang didatangi diminta maaf. Yang pernah punya utang sama orang belum bayar didatangi dibayar. Yang tidak mampu Bib, datang minta ikhlas ridhonya. Jangan sampai nanti kita sudah rajin, ibadah udah rajin, sholat sudah, bukan hanya sholat fardu, ya, tahajud kita kerjakan, puasa sudah, Senin Kemis kita lakukan, ya. Tapi ternyata kita hidupnya jahat. Itu nanti saat manusia dibangkitkan dari kuburan, masing-masing punya buku laporan.
Di situ tertulis semuanya. Sholatnya beres, puasanya beres, zakat sudah, haji sudah, umrah sudah. Saat akan masuk surga orang menunggu. Menunggu apa? Menunggu minta bayaran. Jadi nanti gambarannya saat orang akan masuk surga, ya, orang nunggu. Pertama saat ada seorang akan masuk surga, langsung mengatakan, ya Allah, dia tetangga saya ya Allah. Dulu tanah saya pernah diambil, dicorok. Kamu minta apa? Saya minta pahala sholatnya. Dan mohon maaf, masalah tanah nggak main-main. Sering kejadian orang yang suka mengambil tanah orang, niku naudzubillah min dzalik, pan dikubur be kangelan. Wis diukur kurang, pol sikile tekuk. Naudzubillah min, bahaya. Ya, tanah itu bahaya. Kamu minta apa? Saya minta pahala sholat. Sholatnya sebagian hilang, habis. Ada juga yang mengatakan, ya Allah, dia kakak saya ya Allah. Peninggalan orang tua tidak diberikan, dimakan sendiri ya Allah. Kamu minta apa? Saya minta sisa sholatnya habis wassalam. Ada juga laki-laki akan masuk surga yang tidak terima istrinya. Ya Allah, dia suami saya ya Allah. Hidup saya selalu disakiti ya Allah. Ke pipi gue tempeleng ngantok ya Allah. Wong lanang ki hati-hati, paham apa ora? Makanya dong, Pak, sampean waras ora sih? Dong waras sih, jakmu sih nurut gini apa nggih? Waras temenan? Dong waras, insya Allah balik pengajian bener-bener waras, Allahumma. Lah istrinya nggak terima, dia suami saya ya Allah. Hidup saya selalu disakiti ya Allah. Saya tidak pernah disenangkan ya Allah. Makanya saya mengatakan tadi yang saya sampaikan, sejelek-jelek orang itu orang yang perilakunya kasar sama keluarga. Kamu minta apa? Saya minta pahala sholatnya habis, sholatnya, puasanya ya Allah. Puasa sebagian diberikan. Masih ada orang, dia pernah memfitnah saya, dia pernah mengambil hak saya, dia pernah utang sama saya belum bayar. Kamu minta apa? Saya minta sisa pahalanya habis, dosa saya berikan kepadanya ya Allah. Naudzubillah min. Makanya wau nggih kula mutaken bapake waras oh ya. Sampean waras mbok waras. Alhamdulillah. Karena mau bengi nggih tadi malam kebetulan saya pengajian di Purwokerto Habib. Jadi mbok borot kayak gue lah. Iya. Iya. Jadi kalau kita betul-betul ingin selamat, tolong ya kita ambil pulpen, ambil kertas. Anak-anak kita syukur masih kumpul. Kalau yang sudah jauh sampaikan, nah itu bukan rumah bapak, nah itu bukan, kembalikan. Supaya nanti saat kita meninggal, kita masuk ke liang kubur, sudah selesai permasalahan kita. Mungkin hanya itu. Dan juga pesan terakhir, mohon maaf, sebelum nanti ditutup doa, saya ingin menanyakan lagi, kira-kira rumah kita ingin kedatangan malaikat rahmat enggak? Ingin mendapatkan rezeki yang berkah enggak? Tolong dimulai besok malam, paling tidak maghrib sampai isya, TV-ne dipateni. Allahumma. Aja dibanting, lunas bedurung kan? Mengapa? Rasulullah mengatakan rumah yang selalu dibacakan Al-Quran akan didatangi malaikat rahmat, dan rezeki yang diberikan rezeki yang barokah. Bib, mengapa maghrib sampai isya? Makanya insya Allah ajaran apa yang diajarkan oleh Habib Mahdi, oleh para ulama, oleh as-salafun saleh, insya Allah akan mengantar kita agar kita selamat dunia akhirat. Maghrib sampai isya waktu istimewa, waktu diijabai doa, dan diterangkan keutamaannya dibanding dunia seisinya belum apa-apa. Oh ya, tadi masih ada yang lupa pertanyaan yang sebelum nanti ditutup doa. Saya mau tanya, kira-kira kita ingin mulia di hadapan Allah enggak? Betul? Rasulullah mengatakan orang bisanya mulia di hadapan Allah kalau dia melakukan 3 hal. Yang pertama, mau memaafkan kepada orang yang pernah menganiaya. Abot mboten abot. Ya. Bib, kebangetan Bib, di depan orang Bib, ya. Dan sengaja Bib,
supaya acara kami gagal, biar ada hitung-hitungannya sendiri, ya. Tapi kita tolong maafkan. Jadi kalau menghadapi orang jahat itu tidak usah kita balas dengan kejahatan, jangan. Ya, preman pun kalau kita hadapi dengan akhlak, mereka akan tunduk, mereka akan baik. Jadi walaupun ada orang-orang yang jahat sama kita, maafkan. Makanya tadi ya, waktu di bulan Ramadan kan sudah saling memaafkan ya. Apa masih ada yang ora-ora tak ngapura, masih ada enggak? Bapak-bapak enggak ada kan? Ya, jangan sampai didatangi orang minta maaf, ya plengas-plengos, ora tak maafi. Gagah-gagah ora. Ngomong anak gudung ora tak soek, anak banyu ora tak cawuk, anak duit mata hijau aja ya. Jadi pertama kalau kita ingin mulia di hadapan Allah, mau memaafkan kepada orang yang pernah menganiaya. Masya Allah, Islam luar biasa Bapak Ibu. Yang kedua, mau memberikan pemberian kepada orang yang sudah memutuskan pemberian. Ribut, tukaran ya, sekarang sudah putus, saya tidak akan memberi apa-apa. Ya, Anda pun tidak usah. Yang pertama lah tadi saya sampaikan tradisi Wali Songo, unggah-unggahan dan udun-udunan. Yang terakhir watasilaman qata'ak, nepungaken seduluran kalian tiang sing sampun mutusaken seduluran. Mudah-mudahan kumpulnya kita semuanya akan mendatangkan keberkahan, amin. Dan di masjid yang mulia ini dosa-dosa kita semuanya akan diampuni oleh Allah, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan Allah anak yang soleh dan solehah, keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kita semuanya panjang umur fi taatillah dan mendapatkan husnul khatimah. Ada sesuatu yang baik itu dari Allah, kalau ada sesuatu yang salah atau jelek itu adalah dari kebodohan dan kekurangan diri al-fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.